selamat datang di Saras 001 Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat. Oke, nomor 1. Wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, dan untuk serta bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor, dan lembaga terkait lainnya merupakan pengertian dari A. UKM, B. UKBM, C. Posyandu, D. Posbindu, E. Puskesmas. Jawabannya adalah B. UKBM. Pembahasannya, UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor, dan lembaga terkait lainnya. Sementara untuk Posyandu merupakan salah satu bentuk dari UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Nomor selanjutnya, di bawah ini adalah sasaran utama Posyandu kecuali A. Bayi, B. Anak balita, C. Remaja, D. Ibu hamil, E. Ibu nifas. Jawabannya adalah C. Remaja. Pembahasannya, sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya bayi, anak balita, bumil, bufas, busui, dan pasangan usia subur. Nomor selanjutnya, pada tahun 1984 dikeluarkan instruksi bersama untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut dengan nama Posyandu. Kegiatan yang dilakukan diarahkan untuk lebih mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang sesuai dengan konsep A. PKMD, B. MMD, C. GOBI 3F, D. GSI, E. KMK. Jawabannya adalah C. GOBI 3F. Nah, GOBI 3F itu sendiri merupakan growth monitoring, oral rehydration, breastfeeding, immunization, female education, family planning, and food supplementation. Nah, untuk di Indonesia diterjemahkan ke dalam 5 kegiatan Posyandu, yaitu KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Nomor selanjutnya, Posyandu dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat. Pendirian Posyandu ditetapkan dengan keputusan A. Ketua PKK, B. Kepala Desa atau Lurah, C. Camat, D. Kepala Puskesmas, E. Kepala Dinas Kesehatan. Jawabannya adalah B. Kepala Desa atau Lurah. Nah, Posyandu sendiri itu dibentuk masyarakat desa atau kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat. Pendirian Posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau lurah. Nomor selanjutnya, manfaat Posyandu bagi kader, pengurus Posyandu, dan tokoh masyarakat adalah A. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKABA. B. Memperoleh layanan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan, terutama terkait dengan kesehatan ibu dan anak. C. Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar terpadu dan pelayanan sosial dasar sektor lain terkait. D. Mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI, AKB, dan AKABA. E. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat. Jadi manfaat Posyandu bagi kader, pengurus Posyandu, dan tokoh masyarakat adalah mendapatkan informasi lebih dahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI, AKB, dan AKABA. Nah, selain mereka mendapat informasi terlebih dahulu, manfaat lain yang mereka dapatkan adalah dapat mengaktualisasi diri mereka dalam membantu masyarakat demi menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI, AKB, dan AKABA.
Nomor selanjutnya, pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah A. Pemberian pil ulangan, B. Pelayanan suntikan KB, C. Konseling KB, D. Pemasangan IUD, E. Pemasangan implan. Oke, jawabannya yang benar adalah pemberian pil ulangan. Nah, untuk bagian keluarga berencana atau KB, pelayanan yang bisa diberikan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Nah, jika ada tenaga kesehatan di Posyandu, maka dapat dilakukan penyuntikan KB dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih, maka dapat dilakukan pemasangan IUD dan implan. Nomor selanjutnya, bagaimanakah kedudukan Posyandu terhadap UKBM? A. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa atau kelurahan. B. Sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administrasi, keuangan, dan program dari Pokja. C. Sebagai mitra. D. Sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumber daya dari Forum Peduli Kesehatan Kecamatan. E. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibidang oleh Puskesmas. Nah, jadi bagaimana kedudukan Posyandu terhadap UKBM? Yaitu sebagai mitra. Nah, untuk pembahasannya, UKBM itu merupakan bentuk umum wadah pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu dari UKBM itu adalah Posyandu. Jadi kedudukan Posyandu terhadap UKBM adalah sebagai mitra. Nomor selanjutnya, pembinaan dan pengawasan Posyandu dilakukan secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Siapakah yang melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi? A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Kesehatan, D. Menteri Sosial, E. Gubernur. Yang jadi pembina dan pengawas di tingkat provinsi adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, untuk di provinsi sendiri yang melakukan pembinaan dan pengawasan yaitu Menteri Dalam Negeri. Untuk di kabupaten atau kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan yaitu Gubernur. Dan untuk bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasannya di tingkat kecamatan. Oke, nomor selanjutnya, pembinaan dan pengawasan Posyandu dapat dilakukan melalui kegiatan berikut kecuali A. Konsultasi, B. Workshop, C. Lomba, D. Benchmarking, E. Sosialisasi. Kecuali ya, berarti jawabannya adalah benchmarking. Nah, pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut di atas dilakukan melalui yang pertama adalah sosialisasi, kemudian rapat koordinasi, konsultasi, workshop, lomba, penghargaan, dan orientasi serta pelatihan. Nah, nomor selanjutnya, di bawah ini adalah tingkatan perkembangan Posyandu kecuali A. Posyandu Pertama, B. Posyandu Pratama, C. Posyandu Madya, D. Posyandu Purnama, E. Posyandu Mandiri. Jawabannya adalah A. Posyandu Pertama. Nah, untuk tingkatan perkembangannya ada 4 yaitu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Nah, tingkatan ini sama dengan tingkatan perkembangan di desa atau kelurahan siaga aktif ya. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang desa siaga aktif. Kita bisa lihat antara perkembangan Posyandu yang Purnama dan Mandiri perbedaannya adalah di bagian cakupan dana kesehatan, di mana dari perkembangan Purnama, Madya, dan Pratama itu cakupan dana kesehatannya kurang dari 50%, sementara di Mandiri itu lebih besar atau sama dengan 50%. That's all kawan-kawan, demikian 10 soal yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tunggu soal-soal berikutnya ya. Terima kasih.